Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Heribertus Tade, NIM 2003030086, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Bagian 1, landasan untuk menciptakan pola pikir strategis. Bab 1, pengantar media sosial, sebuah seni dan sains. Media sosial adalah area aktivitas profesional dan hubungan pribadi yang berkembang. Platform ini akan terus berkembang, dalam beberapa kasus hilang sama sekali. Ini adalah industri di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat, terkadang berpacu dengan kecepatan cahaya dan selalu bergerak. Para profesional media sosial terkadang merasa bahwa mereka ketinggalan zaman dengan teknologi tersebut, hanya mengikuti berita minggu lalu. Ada banyak area di mana media sosial dapat dipandang sebagai seni dan sains, tetapi beberapa aspek fundamental menjadi jembatan antara dua area ini. Hubungan, strategi, dan orang-orang itulah yang membuat media sosial itu platform, komunitas, dan industri seperti sekarang ini. Faktor lain: hubungan, kepribadian, kandungan, inovasi, analitis, tindakan. Bab 2, dasar-dasar etika dan hukum di media sosial. Lanskap hukum dan etika akan terus berubah dan berkembang untuk media sosial. Kami akan dihadapkan pada kasus baru, gugatan hukum, tantangan etika, dan situasi. Memiliki dasar dalam perilaku etis profesional, sambil juga menyadari apa yang dikatakan undang-undang lebih penting dari sebelumnya untuk diperhatikan oleh profesional media sosial. Anda tidak ingin menunggu dan meminta izin untuk tugas tertentu. Itu terlalu berisiko untuk lanskap media sosial saat ini. Mendidik tidak hanya dari Anda sendiri, tapi tim Anda tentang beberapa masalah yang meningkat ini, dan situasi di tingkat profesional dan pribadi adalah kunci sukses di industri ini. Selain itu, kita harus memahami etika dan perilaku hukum dari hanya datang ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Praktik etika dan hukum dari perusahaan kepemimpinan diharapkan karena mereka berkontribusi pada lingkungan perusahaan secara keseluruhan dan penempatannya di masa depan dalam industri. Jika tidak ada standar yang ditetapkan atau tidak ada kaitan dengan praktik etika atau hukum untuk media sosial di organisasi, outlet media, atau agensi milik Anda, pindahlah ke tempat yang memang memiliki nilai-nilai ini. Satu langkah yang salah seperti yang telah kita lihat di bab ini dapat mendatangkan malapetaka mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Bab 3, branding pribadi dan profesional. Membangun merek pribadi di media sosial adalah salah satu tugas tersulit namun terpenting bagi seorang profesional media sosial. Anda merek pribadi adalah aset Anda yang paling berharga untuk dilindungi, diinvestasikan, dan dipertahankan untuk komunitas dan karir profesional Anda sangat pribadi. Anda harus profesional dan aktif sepanjang waktu itu tergantung pada kecakupan keseluruhan komitmen dan tujuan untuk komunitas media sosial Anda. Ingatlah bahwa menciptakan merek pribadi yang sukses tidak terjadi dalam semalam. Kamu harus mencurahkan waktu, investasi, dan kerja untuk memetik hasil dalam jangka panjang. Luangkan beberapa menit setiap hari meneliti, mempelajari, dan mengejarkan merek pribadi Anda. Saat Anda berinteraksi dengan lebih banyak orang, peluang akan muncul dan kemungkinan Anda akan membagi perspektif Anda dengan orang lain, menjadi sukarelawan di acara-acara, dan berbagi keahlian Anda dengan orang lain. Mulailah menulis konten dan menerbitkan secara online, dan konten ini tentu saja dapat berupa visual atau tulisan. Carilah mentor untuk perkenalan virtual, tapi fokuslah pada hubungan pertama, bukan hanya bertanya. Misalnya, jangan meminta pekerjaan kepada orang lain ketika Anda baru saja terhubung dengan mereka di Twitter
keputusan ada di tangan Anda, yang merupakan salah satu dari banyak hal hebat yang ditawarkan media sosial. Selain itu, Anda harus menjadi yang terbaik juru bicara. Tidak ada yang mengenal Anda lebih baik daripada Anda. Bab 4. Kualifikasi dan peran industri. Seperti yang Anda lihat, ada banyak peluang bagus untuk bekerja di media sosial. Industri ini masih relatif baru, tapi sudah menjadi lebih utama dan mapan. Peran media sosial akan terus berubah. Beberapa mungkin hilang dan yang baru mungkin dibuat. Media sosial adalah ekosistem di dalam dirinya sendiri, tapi semakin terkait dengan area komunikasi, pemasaran, dan publik lainnya, hubungan, dan media. Sementara pekerjaan di media sosial memiliki klasifikasi dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan, beberapa akan terus menjadi penting. Keterampilan komunikasi, menulis, penelitian, kreativitas, dan lain-lain. Tetapi yang lainnya akan menjadi hal baru. Mendapatkan pekerjaan media sosial hanyalah langkah awal karir Anda. Fokus pada pengembangan lebih lanjut keterampilan dan wawasan informasi yang dapat Anda berikan. Jadilah lebih profesional. Pengalaman mungkin di media sosial untuk menunjukkan apa yang Anda dapat lakukan. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, terus tumbuh dan berkembang. Belajar tidak berhenti. Ketika Anda mendapatkan pekerjaan media sosial Anda, ini adalah awal dari penciptaan dan pembelajaran pengetahuan yang konstan seumur hidup. Bab 5. Penelitian media sosial, pemantauan, mendengarkan, dan analisis. Praktik pemantauan dan pendengaran di media sosial harus didekati dari sudut strategis namun kreatif untuk menyeimbangkan keduanya. Proses ilmiah dan seni mengambil data serta menciptakan ide dan pesan inovatif. Angka dan data tidak akan berjalan begitu saja dan mengintegrasikan diri mereka sendiri ke dalam laporan. Mereka harus dianalisis, didiskusikan, dan diformat dengan cara yang menyatakan cerita komprehensif tentang di mana kita berada, kemana kita akan pergi, apa yang perlu kita perhatikan, dan apa yang perlu kita lakukan di media sosial. Media, seperti semua aspek metrik dan cara kami mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan temuan penelitian dari media sosial terus berkembang dan berubah. Pengukuran dan analitik media sosial merupakan salah satu spesialisasi yang tumbuh paling cepat di dalam lapangan. Bagian 2. Memahami strategi media sosial atau kreatif dan pendekatan ilmiah. Bab 6. Perencanaan strategi untuk media sosial. Rencana strategi adalah salah satu dokumen utama yang harus dibuat oleh seorang profesional media sosial. Rencana strategis berfungsi sebagai panduan sistematis untuk menentukan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang perlu dilaksanakan sekarang, dan apakah sebuah organisasi berhasil memenuhi tujuan. Dan rencana strategis dapat memicu gagasan lebih lanjut dan kemungkinan baru. Membangun rencana yang baik membutuhkan penelitian dan kreativitas, mengaitkan ilmu dan seni media sosial sebagai bidang kajian dan sebagai unsur praktik. Beberapa langkah dan kategori universal ditemukan dalam rencana strategis media sosial, dibagi dengan rencana di bidang lain. Area lain unik, saluran komunikasi. Terserah profesional media sosial untuk menentukan yang mana item untuk dikunjungi kembali, diadaptasi, atau dibuang ketika tidak lagi relevan. Sharing dengan alat komunikasi media sosial strategis rencana berkembang dari waktu ke waktu dan harus terus beradaptasi dengan ekspektasi dan kebutuhan yang berubah dari industri dan tempat kerja. Rencana strategi sulit dibuat dan diterapkan, tetapi dengan latihan dan upaya tim kolaboratif, Anda dapat belajar menyusun rencana itu mengarah pada keputusan yang tepat dan kampanye media sosial yang sukses. Bab 7. Penulisan strategis untuk media sosial. Menulis yang sangat baik untuk media sosial adalah tugas mendasar bagi para profesional media sosial. Menulis
seperti kebanyakan aktivitas dan hobi membutuhkan waktu dan dedikasi. Memiliki alat dan sumber daya yang tepat untuk membuat konten terbaik sangat penting untuk media sosial manager. Namun, untuk menjadi penulis yang efektif, Anda harus berlatih menulis, memposting konten atas nama merek, agensi, atau orang, memerlukan kerangka kerja strategis yang mengidentifikasi keseluruhan suara merek, nada, dan gaya penulisan untuk dipertahankan di semua platform. Seperti semua aspek media sosial, pedoman gaya penulisan dan harapan untuk konten apa yang harus dibuat setiap platform berubah, tapi keterampilan dasar dan praktik yang terbaik tetap sama. Bab 8. Segmentasi dan analisis audiens. Seiring dengan perubahan yang terjadi di industri media sosial, profesional dan merek media sosial harus terus memperhatikan perubahan berkembang dalam audiens utama mereka. Saat setiap generasi dan kelompok bergerak bersama, anggota dari setiap kelompok akan memiliki persepsi yang berbeda tentang media sosial dan bagaimana hal itu diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami tidak dapat berasuransi bahwa setiap audiens akan menggunakan atau bahkan melihat konten yang dibagikan di media sosial dengan cara yang sama, sehingga profesional media sosial harus rajin dan aktif dalam memahami faktor motivasi, minat, dan harapan anggota audiens yang berkaitan dengan media sosial merek kehadiran. Selain itu, audiens baru yang muncul mungkin ikut bermain sebagai cara untuk menyampaikan pesan ke audiens lain, tetapi sementara audiens ini mungkin masih beroperasi di lanskap seperti Wild West, beberapa tantangan, peluang, dan tren pasti dibutuhkan untuk diintegrasikan dalam rencana strategi media sosial untuk merek dan profesional. Bab 9. Membuat, mengelola, dan mengurusi konten. Bab ini mencakup salah satu bidang spesialisasi yang berkembang di industri media sosial, tapi juga bidang fokus penting banyak profesional muda memasuki tempat kerja, pemasaran konten, dan kemampuan untuk berbagi aset relevan yang membuat koneksi dengan audiens Anda. Gabungkan pendekatan ilmiah dan kreatif. Tanpa proses ilmiah dalam menganalisis informasi, dikumpulkan melalui mekanisme pemantauan dan pendengaran di media sosial. Profesional media sosial tidak akan tahu penting postingan mana, pembaruan atau konten bentuk panjang tradisional telah berhasil untuk mereka dan membantu komunitas mereka. Di sisi lain, tanpa perbedaan kreativitas, berpikir di luar kotak, dan terbuka untuk mendekati konten dengan cara baru, aset dan konten lain yang diproduksi bisa luput dari perhatian dan diabaikan oleh komunitas. Untuk mendapatkan momentum dan membantu membangun kesadaran merek, kepercayaan, dan kredibilitas sebagai merek atau sebagai individu, memiliki pendekatan yang seimbang untuk pemasaran konten membutuhkan waktu, tapi dengan alat pedoman dan kerja tim, hasilnya akan menjadi win dalam komunitas dan untuk upaya media sosial di masa depan oleh merek atau media sosial profesional. Demikian pembahasan saya. Terima kasih Bapak.